Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Mirza Hapsari, Saktititis Penggalih. Perkenalkan, saya dosen dari FKKMK UGM dan hari ini kami diminta untuk berbagi mengenai pola hidup sehat bagi remaja. Ada 4 topik yang akan kita sampaikan hari ini, yaitu terkait dengan definisi remaja, karakteristik remaja, masalah kesehatan remaja, dan yang terakhir tentang penyebab dan solusinya. Nah, remaja, apa sih itu remaja? Kalau kita merujuk pada WHO, remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10 hingga 11 tahun. Dari semua tahapan ini, terdapat 2 masa saat tubuh mengalami proses pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu saat bayi dan remaja. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita menjaga asupan gizi setiap saat, terutama pada kedua masa ini. Nah, berapa sih banyaknya populasi remaja di Indonesia? Menurut data Kemenkes 2018, jumlah penduduk usia remaja di Indonesia sebesar 26,2%, yang terdiri atas 50,9% laki-laki dan 49,1% adalah perempuan. Dalam kategori usia remaja ada pembagian golongan, yaitu yang pertama adalah golongan remaja awal, di mana rentang usianya adalah 11 hingga 13 tahun. Kemudian ada remaja tengah dengan rentang usia 14 sampai 17 tahun dan remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Nah, pada saat remaja kita mengenal istilah pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas ini adalah mengacu pada gambaran perkembangan aspek fisik remaja meliputi morfologis dan fisiologis. Sedangkan istilah adolescence ini mengacu pada aspek psikososial remaja yang menyertai pada masa pubertas. Nah, tadi kita membagi ada 3 golongan usia remaja. Pada golongan usia remaja awal dan tengah ada perubahan yang terjadi, seperti perubahan biologis, kognitif, emosional, dan sosial. Sedangkan pada tahap remaja akhir, masa remaja ini dikenal dengan istilah pubertas atau adolescent yang tadi kita sudah jelaskan makna dari pubertas dan adolescent. Nah, bagaimana sih kita mengenali tanda-tanda puberti atau pubertas pada wanita? Nah, ada banyak perubahan mulai dari ukuran tubuh, keadaan kulit, keadaan dada atau payudara, kemudian juga keadaan rambut, menstruasi, dan bentuk tubuh. Nah, ini menjadi masalah dan isu sangat sensitif di kalangan remaja putri. Misalkan pada bagian ukuran tubuh, biasanya ukuran tubuh ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada area lengan, kaki, tangan, dan tentunya ini juga akan mempengaruhi bentuk tubuhnya, di mana panggulnya akan menjadi lebih lebar, kemudian juga pinggul ya ini menjadi lebih sempit. Kondisi rambut ini juga akan terjadi perubahan, di mana mulai ada pertumbuhan rambut di area-area yang sangat spesifik. Kemudian kulit juga sudah mengalami perubahan, biasanya ditandai dengan munculnya jerawat. Kemudian menstruasi juga menjadi isu yang cukup menarik di kalangan remaja putri, karena inilah awal terjadinya proses menstruasi dan berbagai permasalahan yang menyertainya. Kemudian yang tak kalah menarik, mulai munculnya pertumbuhan dada atau payudara, dan di sini memang ukurannya akan menjadi lebih besar daripada sebelum memasuki masa remaja. Lain halnya pada puberti pada kelompok laki-laki atau remaja putra. Selain tadi body size, ada perubahan yang cukup unik pada laki-laki, yaitu terkait dengan suara. Suaranya lebih dalam, artinya lebih ngebas, lebih berat dibandingkan suara ketika mereka masih anak-anak. Problem lain terkait kulit, kemudian pertumbuhan rambut di area-area spesifik, perubahan body, bentuk tubuh,
Dan mulai yang paling spesifik di area reproduksinya, kalau wanita tadi mengalami menstruasi, kalau pada laki-laki sudah mengalami produksi sperma dan mengalami pertumbuhan alat kelamin. Kemudian, masalah kesehatan apa saja yang terjadi pada remaja? Ada 5 yang sering menjadi sorotan masalah kesehatan pada remaja. Yang pertama yaitu obesitas, kurang aktivitas, body image, anoreksia, dan anemia. Kelima masalah kesehatan pada remaja ini seperti lingkaran setan, satu dengan yang lainnya sebenarnya saling mempengaruhi dan kita memiliki peran yang cukup signifikan untuk memotong rantai tersebut. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama terkait dengan anemia. Prevalensi anemia pada remaja usia 13-18 tahun di Indonesia menurut data Riskesdas 2018, remaja putri prevalensinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan remaja laki-laki, yaitu 23% dibanding 17%. Sehingga remaja perempuan berisiko terkena anemia 10 kali lebih besar dibandingkan dengan remaja laki-laki. Anemia ini sendiri adalah keadaan di mana kadar zat darah merahnya atau hemoglobin lebih rendah dari nilai normal. Anemia dapat disebabkan oleh hilangnya darah yang terlalu cepat atau karena terlalu lambatnya produksi sel darah merah. Untuk mengetahui apakah kita menderita anemia atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan HB. Seharusnya HB pada remaja itu lebih dari 12 gram per desiliter. Namun apabila kita mengalami anemia, maka pada usia remaja putri biasanya ditemukan HB di bawah 12 gram per desiliter. Sedangkan pada remaja putra ditemukan 13 gram per desiliter dan pada usia kehamilan biasanya di bawah 11 gram per desiliter. Nah, anemia defisiensi besi sendiri ini disebabkan oleh banyak faktor, yaitu kebutuhan zat gizi yang meningkat tetapi tidak diimbangi dengan pola makan yang baik. Kehilangan banyak darah misal melalui menstruasi, kemudian adanya faktor genetik, mungkin ada infeksi parasit dan beberapa penyakit kronis seperti gagal ginjal. Nah, kalau kita mengalami anemia defisiensi besi, ini tentunya akan memberikan dampak yang tidak bagus terkait dengan pertumbuhan dan perkembangannya, kemudian kelelahan, sistem imunitas yang menurun, fungsi kognitif yang menurun, dan tentunya akan berdampak pada prestasi belajar yang menurun. Bagaimana cara kita mengenali adanya anemia? Maka kita perlu mengetahui gejalanya. Kita mengenal istilah 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lalai, dan lelah. Maka apabila kita mengalami 5L ini, mari kita segera memeriksakan kadar HB kita apakah betul mengalami anemia atau tidak. Kemudian ada wajah dan telapak tangan yang pucat, pusing dan berkunang-kunang, kurang konsentrasi, nafsu makan yang menurun. Bagaimana cara mencegahnya? Kita bisa melakukan konsumsi makanan yang bervariasi yang terutama kaya akan zat besi. Dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin C untuk mengoptimalkan penyerapan zat besi, menghindari zat penghambat penyerapan zat besi seperti tanin yang terdapat pada kopi, teh, dan coklat. Dan kepada remaja putri sangat dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah pada waktu menstruasi. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah melakukan pendidikan gizi melalui media sekolah secara berkelanjutan. Masalah selanjutnya terkait remaja adalah obesitas. WHO mendefinisikan obesitas sebagai suatu kondisi abnormal, yaitu peningkatan jumlah lemak di jaringan adiposa yang dapat berisiko bagi kesehatan. Berapa prevalensinya? Ternyata pada remaja putri ditemukan 16,0% pada usia 13-15 tahun dan 13,5% pada remaja usia di 16-18 tahun. Obesitas bisa kita identifikasi dengan melihat BMI atau Body Mass Index. Nah, klasifikasinya memang ada mulai dari underweight sampai dengan extremely obese. Kita sebenarnya mulai menggolongkan orang dalam kategori obes apabila skor BMI-nya di atas 30. Tetapi biasanya remaja putri yang sudah mengalami overweight biasanya akan rentan untuk masuk ke fase obesitas. Sehingga meskipun dia masih di level overweight,
tetap harus sudah mulai berhati-hati terhadap kondisi BMI tubuh mereka. Nah, indikator lain selain IMT untuk menentukan status gizi pada remaja usia 15-18 tahun, kita menggunakan IMT/U sesuai dengan SK Kemenkes tahun 2010. Dengan menggunakan IMT/U, kita membagi status gizi pada remaja ke dalam 5 level berdasarkan standar deviasinya. Mulai dari sangat kurus, normal, kegemukan, dan obesitas. Maka ketika kita sudah melebihi dari 2 SD, maka sudah masuk ke dalam golongan obesitas. Apa sih yang menyebabkan obesitas? Tentunya biasanya karena mengkonsumsi serat, sayur, dan buah. Jadi 93,6% penyebab obesitas dikarenakan dengan konsumsi serat, sayur, dan buah yang masih rendah. Kemudian kita terlalu banyak mengkonsumsi junk food. Dan yang selanjutnya suka melewatkan sarapan pagi, dan yang terakhir adalah kurang aktivitas fisik. Ini kita ambil dari sebuah survei tahun 2015 oleh Global School Health Survey. Dampak dari obesitas ini sendiri tentunya kita sudah ketahui bahwa akan meningkatkan risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, kanker, osteoporosis, dan penyakit kardiovaskuler, menurunkan usia harapan hidup, menurunkan produktivitas, dan menimbulkan depresi. Oleh karena itu, kita harus betul mengatur pencegahannya supaya tidak muncul dampak-dampak yang tidak kita inginkan, yaitu dengan cara mengatur pola dan porsi makan minum, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, meningkatkan aktivitas fisik, menghindari stres, dan cukup tidur. Kurang aktivitas fisik ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi remaja. Karena dengan melakukan aktivitas fisik sebenarnya dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh yang menyebabkan cadangan energi yang tertimbun di dalam tubuh berupa zat lemak dapat terbakar sebagai kalori. Beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan kurangnya aktivitas pada usia remaja sudah dilakukan di beberapa negara. Penggunaan gadget yang berlebihan pada remaja berkaitan dengan status gizi. Kemudian studi di Vietnam ini juga ditemukan bahwa 56-64% remaja usia 13-14 tahun menggunakan media elektronik lebih dari 2 jam per hari. Di Cina juga didapatkan sebuah data yang hampir sama, menggunakan media elektronik lebih dari 2 jam per hari, dan di Indonesia sendiri terdapat 60% anak usia sekolah menggunakan media elektronik lebih dari 2 jam. Bahkan di Kendal, suatu daerah yang berada di Sentral Java, ini terdapat 72,1% remaja usia 13-15 tahun dengan durasi penggunaan alat elektronik tertinggi. Nah, beberapa panduan merekomendasikan sebenarnya durasi melakukan screen time atau memanfaatkan media elektronik ini seharusnya kurang dari 2 jam per hari pada anak dan remaja. Screen time yang tinggi, tingkat aktivitas fisik yang rendah, membuat pola makan menjadi kurang sesuai sehingga dapat menyebabkan masalah status gizi jangka panjang. Perilaku sedentary pada remaja merupakan salah satu faktor risiko yang signifikan menyebabkan remaja mengalami obesitas. Gangguan keseharian seperti sulit tidur, pusing, dan penuaan dini, serta penyakit degeneratif juga sudah menjadi momok bagi remaja putri saat ini. Bermain gadget merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik tidak aktif atau biasa disebut sedentary lifestyle yang dapat meningkatkan asupan kalori selama penggunaan gadget. Aktivitas fisik yang dilakukan remaja sebenarnya memberikan manfaat untuk menjaga kebugaran dan mencegah timbulnya permasalahan gizi seperti obesitas, gizi kurang, ataupun eating disorder. Problem selanjutnya terkait dengan masalah remaja yaitu body image atau citra tubuh. Citra tubuh merupakan suatu sikap seseorang terhadap tubuhnya yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Sikap ini dapat berupa persepsi atau perasaan mengenai fungsi penampilan, ukuran bentuk, dan kemampuan atau potensi tubuh saat ini dan masa sebelumnya yang saling berkesinambungan. Pada suatu penelitian remaja putri usia 14-17 tahun menganggap bahwa
dirinya lebih gemuk dari ukuran tubuh mereka yang sebenarnya. Atau bisa kita sebut ini citra tubuh negatif. Sedangkan pada penelitian yang lain mengatakan 40,3% remaja tidak puas dengan bentuk tubuhnya dan 59,7% remaja puas dengan bentuk tubuhnya. Nah, biasanya orang yang selalu sebenarnya dia gemuk tapi merasa bagus bentuk tubuhnya, ini yang kita sebut dengan citra tubuh positif. Nah, apa sih dampak dengan body image ini sendiri? Jadi, apabila kita memiliki citra tubuh yang selalu negatif, ya, ini akan menimbulkan frustasi, kemudian mengurangi kepercayaan diri, kemudian menciptakan konsep diri yang kurang tepat, menyebabkan kurang menghargai diri sendiri dan menimbulkan gangguan makan atau eating disorder. Nah, solusinya adalah tentunya kita harus meningkatkan pengetahuan tentang masalah gizi pada remaja, menerapkan pola makan dan porsi makan yang tepat, melakukan aktivitas fisik yang baik dengan cara melakukan olahraga rutin, setidaknya seminggu 3 kali selama 30 menit, dan meningkatkan kepercayaan diri pada kondisi yang dimiliki. Masalah selanjutnya adalah anoreksia nervosa. Ini adalah gangguan makan. Gangguan makan suatu penyakit psikiatri yang ditandai dengan adanya pola makan yang menyimpang terkait dengan karakteristik psikologis berhubungan dengan makan, gambaran tubuh, dan berat badan. Ada 2 istilah, yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa adalah kelainan makan serius yang berpotensi mengancam jiwa, yang ditandai dengan tidak makan secara ekstrim dan penurunan berat badan yang berlebihan. Terdapat 90-95% orang dengan anoreksia adalah wanita, tetapi penting untuk menyadari bahwa kondisi ini juga dapat terjadi pada remaja perempuan maupun laki-laki. Anoreksia nervosa ini memiliki ciri umum pelaparan diri sendiri, kemudian penurunan berat badan yang drastis. Penyebabnya bisa jadi karena faktor usia, jenis kelamin, citra tubuh, rasa percaya diri, kekerasan fisik, bahkan pelecehan seksual, ejekan, dan pengaruh media. Tipe dari anoreksia nervosa ada yang tipe restricting type atau selama ini mengalami anoreksia tidak selalu dengan binge eating atau memuntahkan makanan. Atau binge eating ini atau purging type ini selalu melakukan perilaku memuntahkan makanan. Jadi ada 2 tipe, yang selalu memuntahkan atau yang tidak memuntahkan makanannya. Anoreksia nervosa sendiri, solusi yang bisa kita ambil adalah terutama terkait dengan pendidikan dari orang tua dan pihak sekolah terkait pola makan sehat dan kepuasan terhadap body image. Pendekatan psikologis pada remaja serta edukasi dan konseling gizi pada remaja dan terapi pendekatan keluarga. Remaja yang sehat sebenarnya sudah dipromosikan melalui gerakan masyarakat sehat dengan banyak makanan buah dan sayur. Karena masa remaja sedang dalam masa pertumbuhan, tentunya dibutuhkan gizi yang seimbang supaya sehat, tumbuh optimal, dan terhindar dari masalah gizi seperti anemia, obesitas, dan kurang gizi. Makanlah beraneka ragam makanan, biasakan makan atau sarapan pagi, kemudian makanlah makanan sumber zat besi, serta selalu menggunakan garam beriodium. Makanlah sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Jangan lupa mengkonsumsi air bersih yang aman dan cukup jumlahnya. Menghindari minuman alkohol, narkoba, dan kebiasaan merokok, serta lakukan kegiatan fisik atau olahraga secara teratur. Nah, untuk sesi terakhir dari kesimpulan kelas kita hari ini, bahwa permasalahan yang ada pada remaja ini ada 2 yang mengakibatkan terjadinya perubahan pola makan, baik faktor individu maupun faktor lingkungan. Perubahan pola makan ini tentunya akan berdampak pada outcome status gizi pada remaja tersebut, baik yang bersifat undernutrition, overnutrition, maupun micronutrient malnutrition. Dan kebiasaan-kebiasaan terkait kehidupan yang biasa dia lakukan terkait dengan physical activity maupun sedentary lifestyle ini juga memberi kontribusi yang cukup signifikan munculnya masalah-masalah kesehatan pada usia remaja.
Demikian kelas kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.